Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di You Name It Pod. Oke, karena ini podcast kita yang pertama, boleh nih Vin jelasin dikit tentang filosofi di balik nama podcast kita. Oke, nggak ada filosofinya ya sebetulnya ya. Karena kita sendiri juga bingung ngasih nama podcast kita apa. Jadi You Jujur Name ya. It sendiri aja ya teman-teman semua yang lagi dengerin ini, dimanapun dan kapanpun. Betul Ingat sekali. namanya You Name It. Jadi kalian You sendiri Name yang It. namain, kita nggak kasih nama, kalian sendiri yang namain Boleh podcast. banget. Oke deh. Oke, aku pengen tanya gimana kabar teman-teman semua? Kabar lu deh gimana? Kalau dari gue baik sih Vin, dan gue harap juga teman-teman semua yang mendengarkan dan juga mungkin menonton pada hari ini semuanya juga dalam kabar yang baik gitu. Banget. Oke deh, ini kita mau ngapain sih Vin? Oke, jadi kita hari ini mau apa? Aduh, oke. Jadi hari ini kita mau kenalan dulu dong. Oke, karena emang podcast pertama ya, semuanya belum pada kenal. Kita kenalan dulu yang pastinya. Halo semuanya, aku Calvin dari manajemen 2021. Aku itu suka sekali memasak. Aku juga suka bermain alat musik sasando, kalau teman-teman tahu sasando. Dan aku ini anak keempat dari 4 bersaudara, teman-teman. Oke, wah penting banget ya teman-teman infonya. Aku juga gak mau kalah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vinska dari Akuntansi 2021. Dan kalau tadi Calvin itu suka memasak dan bermain sasando ya. Kalau aku itu, aku sangat gemar menanam pohon dan juga menanak nasi, Vin. Oh, oke. Dan aku juga anak ketiga dari 3 bersaudara. Well, karena udah kenalan ya, berarti udahan nih ya buat Belum hari ini ya. dong, belum. Salah. Oke, tadi itu biar kenal aja ya. Jadi teman-teman kalau nanti mungkin lihat aku atau lihat Vinska boleh dipanggil kali Boleh ya. dong. Oke, karena kita udah kenalan dan udah kenal juga, kita mau ngapain deh? Nanya mulu ya dari tadi Calvin ini, kita gak mulai-mulai nih jadi. Oke deh, gue lagi yang kena. Oke, topiknya agak spontan aja ya. Uhuy. Oke, karena tadi udah pada kenalan juga dan teman-teman juga udah pada tahu gue anak keempat, lu Betul. anak ketiga juga. Anak Kita ketiga. sama-sama anak bontot ya ternyata Anak ya. bontot. Gimana kalau kita ngobrol sambil cerita aja terkait anak bontot kali ya. Boleh. Dan karena kita juga sama-sama rantau, kita bukan mahasiswa asli Malang ya. Gue dari Jakarta dan lu juga dari Bojong Sonoan Nggak, dikit. Salah. Aduh enggak salah BSD, sih. BSD. Bojong Sonoan Bojong dikit. Sonoan BSD dikit kan. ya. Oke, itu akhirnya yang bawa kita ke judul podcast kita hari ini kali ya. Yaitu si bontot gak betah di rumah. Apa iya? Nah, Sebelum kita masuk lebih dalam, boleh nih Vin kita bahas kenapa sih kita bawa topik ini? oke, karena selain kita berdua sama-sama anak bontot ya, Vin, gue juga sering denger kalau misalnya banyak banget ternyata orang yang bilang kalau anak bontot tuh nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Oke, banyak juga nih bilang paling dimanja. Ada juga yang bilang paling dilembekin, Vin. Apa iya? Itu jadi pertanyaan kita dari Pertanyaan kita episode hari ini ya. Episode hari ini. Betul banget. Oke, mungkin langsung aja nih Vin, kita masuk ke pertanyaannya. Gimana kalau menurut lo? Apanya nih? Aduh, oke, kita beneran mulai ya. Pertanyaan nomor 1 alias pertama. Siapa mau nanya? Boleh, lu deh yang nanya. Oke, gue pertanyaan pertama ya. Oke. Gimana Vin menurut lu sebagai anak paling kecil ya atau anak paling bontot di keluarga, rasanya itu gimana sih? Dan sambil dicerita kali boleh. Kalian tuh satu keluarga bedanya berapa tahun? Oke, boleh. Jadi gua tuh punya 2 kakak. Yang pertama beda 7 tahun, yang kedua beda 5 tahun sama gua gitu. Nah, kalau ditanya rasanya gimana, Vin? Sejujur-jujurnya ya, gua tuh sebenarnya seneng sih jadi anak terakhir. Karena mungkin karena agak jauh juga ya perbedaan umur ya. Jadi nggak yang sering berantem atau sering ngedebat itu tuh jarang. Malahan gua ngerasa gua tuh dijagain, dihidupin, alias selalu dijajanin, kemana-mana dibayarin gitu. Kalau lu sendiri gimana nih, Vin? Oke, mungkin gue kasih tau dulu ya. Gue beda berapa tahun. Jadi gue anak keempat. Yang pertama itu beda 9 tahun, lumayan jauh ya. Jauh. Terus yang kedua itu beda 6 tahun dan yang ketiga ini beda 2 tahun. Jadi emang paling deket dan paling relate kalau misalnya ngobrol tuh sebenarnya sama yang ketiga ini nih. Karena Beda emang 2 tahun. ya beda 2 tahun karena kita kebetulan punya hobi yang cukup sama ya. Kita suka nonton film juga. Oh, suka bermain sasando bersama? Enggak, dia nggak bisa main enggak. sasando Oh, iya, sih. bisa main Dia lebih ke sasando. main angklung. Oke. Kayak gitu ya. Baik. Oke, kalau misalnya itu tadi perbedaan usianya ya. Terus kalau misalnya ditanya gimana rasanya jadi anak bontot, sebenarnya nggak jauh beda sama jawaban lu tadi sebetulnya.
Karena kan kita dalam tanda kutip dihidupin ya. Dihidupin. Dijajanin Dijajanin juga. juga. Jadi ya enak ya jadi anak bontot. Karena satu, jarang keluar duit, udah pasti. Kita sering dijajanin, dibeliin makan, dibeliin baju, dibeliin ini dan itu. Skincare juga kita disubsidi ya, skincare kita ya. Dan paling sering diajak jalan-jalan sih. Diajak jalan-jalan ya. Kayak Oke gitu. ya, gue juga setuju banget sih sama Calvin. Nah, mungkin tadi kita udah bahas enak-enaknya ya jadi anak bontot, tapi pasti ada sisi nggak enaknya juga nih. Kalau dari gue sendiri, sisi nggak enaknya itu jadi anak bontot, kalau dibandingin sama kakak-kakak gue ya, gue itu lebih banyak larangannya, Vin. Contoh, pulang malam dikit tuh diteror gitu. Kayak itu juga bukan cuma dari orang tua, bahkan dari kakak-kakak gue tuh juga yang nerorin, nelpon gitu. Dek, lu di mana? Cepet balik, mama nyariin gitu. Terus juga selain itu, kayak gue tuh banyak larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan semacamnya gitu. Tapi selain itu juga anak bontot tuh sering jadi bulan-bulanan. Betul. Sering disuruh ini itu, kalau lagi dimarahin orang tua ntar ada aja tuh yang manas-manasin di kiri kanan gitu. Kalau menurut lo gimana sih? Oke, kalau gue itu sebenarnya sama ya. Kalau misalnya ditanya nggak enaknya pasti ada ya. Jadi anak bontot. Apalagi gue tuh dulu ya. Ini dulu, konteksnya dulu Dulu. ya. Sekarang udah enggak nih. Oke, dulu ya. Gue tuh dulu cengeng banget kan. Jadi gampang banget nangis. Sebenarnya hal-hal nggak penting tuh yang sering bikin nangis kayak gitu. Dan akhirnya gue tuh jadi bulan-bulanan nggak cuma buat kakak-kakak gue doang yang lain, tapi keluarga gue. Keluarga besar. Keluarga besar nih. Waduh. Jadi sepupu gue, terus yang lain-lain, bahkan bokap nyokap gue juga akhirnya Astaga. gimana caranya biar ini anak nangis gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ditanya larangan sebenarnya kita agak beda sih. Yang gue nggak bukan tipe yang keluarga yang gimana-gimana banget nih terkait larangan ini dan itu. Karena keluarga gue bisa dibilang cuek, bener-bener cuek banget. Cuek banget. Cuek sayang, ngerti nggak? Oke. Jadi gengsi kali ya buat Gengsian ya. ngasih tau kalau mereka care. Padahal mereka sebenarnya sayang semua. Apalagi gue kan anak sayangan, enggak anak kesayangan sih. Gue tuh anaknya emas banget nih. Ih, percaya diri ya. Enggak. Jadi emang keluarga gue tuh cuek banget sih. Jadi apa ya? Jadi ya udah gitulah. Kalau misalnya larangan-larangan sebenarnya jarang banget dilarang. Bahkan kalau misalnya keluar malam pun ya udah yang penting gue balik dengan keadaan selamat pun ya udah gitu. Oke. Nah, gue mau nanya Devin, karena tadi lu bilang lu sering jadi bulan-bulanan kan? Pernah gak sih lu ngerasa sampai di titik gue bete banget nih. Gue bete banget diisengin mulu nih sama kakak-kakak gue yang lain gitu. Oke, dibilang bete banget sampai yang nggak betah kali ya maksud lo. Itu tuh jujur nggak pernah ya. Kayak balik lagi yang tadi gue bilang, karena mungkin umur kita juga jauhnya agak lumayan, jadi nggak pernah yang berantem gimana-gimana. Jadi kayak kalau misalnya berantem dikit ntar juga sebentar lagi kelar gitu, cuma sebentar doang. Jadi dibilang nggak betah sih nggak pernah, karena lebih banyak enaknya jadi anak kecil nggak tuh, anak bontot. Jadi anak bontot tuh lebih baik enaknya. Jadi betah ya betah, bahkan betah banget sih kalau gue, Vin. Kalau lu gimana? Oke, kalau ditanya pernah nggak sampai bete dan diisengin mulu, ya pasti pernah ya. Karena ya pasti walaupun awalnya biasa aja, lama-lama kan bete ya. Diisengin mulu, apalagi dulu gue sering banget dibikin nangis. Oke. Gue udah sampai sebete itu. Bahkan sekarang kalau misalnya gue digangguin pun gue cepet bete-nya ya, diisengin gitu kan. Nah, tapi ya udah gitu loh, karena kan baik lagi kita tuh sering dinafkahi. Betul sekali. Kita sering disponsori dan disubsidi oleh mereka semua. Jadi mau sekesel apapun ya kita nggak bisa kesel-kesel lama-lama ya. Karena kita membutuhkan mereka. Betul banget. Karena kita butuh investor buat hidup kita ya. Investor, benar. Nah, mereka yang ngasih subsidi ke kita. Jadi mau nggak mau, walaupun ya udah kesel, ya gimana caranya kita bisa nggak sekesel itu lagi sama mereka. Setuju nggak? Setuju banget. Oke, jadi dua kasus yang berbeda ya nih kita, Vin. Tapi nih, Vin, kan sekarang lu tuh udah jauh dari mereka ya. Mereka di Jakarta dan sekarang lu di Malang nih. Ada gak sih perbedaannya gitu? Kalau ditanya bedanya ketika gua ada di rumah dan sekarang di Malang ya, ngekos sendiri, pasti ada perbedaannya. Baik lagi karena keluarga gue tuh tipe yang cuek, walaupun cuek tapi di rumah tuh tetap diingetin makan, diingetin mandi juga, disuruh bangun dan lain-lain. Dan ini tuh yang gak gue dapetin di Malang. Kalau misalnya gue mau makan ya udah, kalau gue mau makan baru gue makan. Yang kalau gue mau mandi baru gue mau mandi. Kalau misalnya gue mau tidur atau gue mau bangun jam berapa ya udah gitu. Itu yang beda sih sebenarnya kalau dari Jakarta dan di Malang. Terus
Ya karena apa ya? Sebenarnya nggak jauh beda juga sih, walaupun sekarang di Malang sama di Jakarta. Karena di Jakarta pun gue tuh jarang yang disuruh ini dan itu, jarang untuk dibilang eh ini ya jarang banget. Karena emang keluarga gue baik lagi cuek banget ya, cuek. Jadi keluarga gue tuh udah ngelepas gue dan kakak-kakak gue juga yang lain buat ngelakuin ini dan itu kayak gitu. Oh gitu, oke. Kalau sekarang kita beda banget lagi juga nih, Vin. Kalau tadi Calvin bener-bener dicuekin ya, dibebasin gitu. Kalau gue itu bener-bener tiap hari harus kabar-kabaran, video callan, nanti ditanya ini, udah makan belum, nanya keluar sama siapa, pulang naik apa, pulang jam berapa, dan masih banyak lagi pertanyaan beruntut lanjutannya gitu. Tapi ya karena mungkin mereka juga pengen gue untuk jaga diri sendiri ya, dan belajar untuk bisa ngejaga keseharian gue dengan lebih baik gitu, menata hidup gue lebih baik. Jadi nggak yang dilarang-larang gimana sih, lebih ke ngasih selalu ngabarin aja deh yang penting gitu. Kalau gue tuh sih gitu, dan gue yakin juga nih teman-teman yang denger juga pasti bisa relate ya. Ada yang dibebasin banget, ada juga yang malah makin-makin di Ya itulah pokoknya ya, ada yang dibebasin gitu. banget, ada yang justru yang akhirnya keluarganya nanyain mulu nih. Karena di rumah mungkin sering ditanyain nih, misalnya Adi udah makan belum kayak gitu ya. Tapi di Malang malah semakin intens pertanyaannya kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Vin. Karena tadi kita juga udah sama-sama bilang kita bukan dari asli Malang ya, gue dari Jakarta, lu dari BSD. Kalau dari lu sendiri gimana rasanya tinggal sendiri di Malang saat ini nih? Oke, kalau dari gue sendiri ya, sejauh ini sih baik-baik aja sih. Tapi jujur, awal-awal pas mau benar-benar pindah ke Malang, itu tuh mikir kayak, sebenarnya gue bisa nggak sih ngurus diri sendiri? Makan apa juga gue bingung gitu, setiap hari mau makan apa. Terus juga mikir nanti bakal kangen rumah banget gak ya gitu. Tapi ternyata pas udah dijalanin ya lama-kelamaan udah biasa. Mungkin karena kepepet juga ya, dan juga dengan bantuan teman-teman di sekitar gue juga bersyukur banget. Jadi setiap hari tuh ada aja gitu yang nemenin, biar nggak kerasa kesepian banget gitu. Kalau lu sendiri gimana? Oke, sebenarnya sama ya. Dan gue sendiri pun saat ini enjoy banget buat tinggal sendiri sebagai anak kos. Karena gue juga yang tipe nggak mau yang selalu dituntut ini dan itu. Jadi ini gue banget nih kalau misalnya tinggal sendiri. Dan gue tuh selalu menunggu-nunggu waktu sebelum gue ngekos. Gue selalu menunggu-nunggu ini kapan gue ngekosnya nih biar gue bisa tinggal sendiri kayak gitu. Apalagi kan yang tadi gue bilang, gue suka banget untuk urus ini itunya sendiri tanpa keluarga gue. Terus yang akhirnya bikin itu jadi salah satu alasan gue bisa lebih mandiri nanti buat kedepannya. Dan kalau misal ditanya masalah kangen rumah apa enggak ya, sebenarnya kangen dan nggak kangen ya. Kenapa tuh? Karena nggak kangennya adalah gue nggak bisa sebebas itu kalau misalnya di rumah. Tapi kangennya adalah ya kangen orang rumah ada pasti. Cuma ada lagi nih Apa tuh? yang lebih dikangenin dari orang rumah. Apa tuh? Nggak tahu ya. Enggak. Oke. Dong. Oke, yang lebih dikangenin pasti makanan rumah ya. Oke. Karena kita nggak bisa dapet di sini nggak sih rasa makanan rumah kita gitu kan. Setuju banget sih, seenak-enaknya makanan di Malang atau di luar kota lainnya pasti nggak bisa ngalahin enaknya makanan rumah ya nggak sih. Dan gue sendiri juga udah kangen banget sih sebenarnya sama makanan yang dibuat sama nyokap gue balik di rumah gitu. Nah kalau kita pulang nih abis ini. Boleh kali, kita pulang aja. Selesain podcast saya dulu dong. Habis itu baru pulang ke Jakarta ya. Baru pulang. Loh, Enggak. Masih ada kuliah. Oke, kita lanjut deh. Sekarang nih gue mau nanya, Vin, tanggapan lu tentang omongan orang kalau anak bontot itu manja banget. Gimana nih? Oke, ini pertanyaan pamungkas ya. Oke, waduh. Bambang, gak ada Bambang ini. Enggak dong. Oke. Ini pertanyaan sering banget gue dengar juga ya, kalau misalnya ada stereotype yang bilang anak bontot tuh manja banget. Kalau gue sendiri ditanya itu gue sangat nggak setuju ya, karena gue bisa bilang walaupun gue anak paling bontot tapi gue nggak sedih manja itu sama keluarga gue. Baik lagi tergantung keluarganya juga kan, karena keluarga gue juga yang tipe yang cuek. Dan apa-apa tuh yang penting gue bisa ngerjain sendiri, mandiri, nggak bikin orang lain susah dan lain-lain. Ya udah gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya anak bontot itu dimanja banget nih dibanding kakak-kakak yang lainnya, gue paling nggak setuju. Nah itu kan jawaban gue nih. Kalau lu sendiri nanggepin pertanyaan itu gimana? Oke, kalau gue sendiri sih setuju dan nggak setuju.
Kenapa tuh? Karena banyak kok anak bontot yang malah lebih mandiri dari kakak-kakaknya. Contohnya, karena mereka anak bontot, jadi di umur tertentu itu orang tua mereka udah lebih berumur, Vin. Jadi tuh mereka lebih dilepas gitu loh, mereka harus lebih coba buat mandiri gitu. Dan juga kalau pertanyaannya itu tadi anak bontot dimanja banget atau enggak, gue juga nggak setuju karena berdasarkan pengalaman gue ya, walaupun mungkin kadang itu gue lebih diperhatiin, tapi juga tetap aja kalau gue ngelakuin kesalahan ya gue yang salah, bukan kakak gue gitu. Harus tetap tanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan yang gue lakuin sendiri gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ke nggak setujunya sih. Oke, gue juga setuju sama poin terakhir. Kalau misalnya kita emang ngelakuin kesalahan bukan dilimpahkan ke kakak-kakak Ya, kita yang lain betul ya. sekali. Jadi kita emang harus gimana caranya kita bisa nemuin jawaban dari kesalahan kita ya. Oke, nah itu jawabannya sangat menarik ya teman-teman ternyata ya dong. dari gue dan Vince kayak. Jadi bisa kita simpulin kalau nggak semua anak bontot itu kayak yang orang lain bilang. Bahkan ada yang akhirnya bikin kita tuh jadi mikir, oh gini ya ternyata anak bontot ya kayak gitu. Betul, setuju. Nah, satu pertanyaan terakhir ya Vin ya. Kalau misalnya sekarang dikasih pilihan nih, Oke. lu misal dikasih kesempatan buat hidup kembali. Waduh. Hidup kembali nih. Lu tuh milih untuk tetap jadi anak bontot atau lu mau jadi anak paling gede, anak tengah atau anak tunggal nih? Oke, kalau ditanya itu ya, Vin, kayak jawaban gue bakal tetap jadi anak bontot sih. Karena ya kalau dibandingin sama kakak-kakak gue dan teman-teman gue yang apalagi anak pertama gitu ya, gue tuh selalu denger keluh kesah mereka gitu, seberapa beratnya jadi anak pertama. Bahkan anak tengah juga pasti punya keluh kesah yang masing-masing gitu. Tapi berdasarkan kalau gue bandingin dengan pengalaman gue, ya keluh kesah gue ya itu aja diisengin gitu. Selain itu enak-enak aja. Jadi kalau bisa milih, gue bisa hidup kembali, ya tetap jadi anak bontot sih. Kalau lu gimana? Oke, kalau gue jadi anak bontot tuh enak. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan buat milih, gue tuh pengen jadi anak tengah. Oke, kenapa tuh? Karena gue pengen punya adik juga, dan di satu sisi gue pengen punya kakak juga. Oke. Gitu. Jadi masih ada yang menafkahi gue dan masih ada yang bisa gue isengin nantinya. Karena gue gak bisa banget nih buat gak iseng gitu ya. Aduh. Jadi pengen banget gimana rasanya gue tuh bisa isengin adik-adik gue nantinya. Balas dendam ini ya konsepnya ya. Iya, bisa dibilang agak balas dendam ya. Jadi ya masa gue doang yang ngerasain gue disengin. Mereka juga harus ngerasain. Harus ngerasain juga nih. Ngerasain juga. Banget. Ya itu sih. Kalau misalnya ditanya gue pengennya tetap jadi anak bontot atau enggak, sebenarnya nggak apa-apa jadi anak bontot karena juga enak juga. Dan gue yakin anak tunggal pun enak, anak sulung pun enak, walaupun emang pasti kadang ada beberapa yang bilang anak sulung itu pressure lebih gede ya dibanding anak-anak yang lain. Tapi kalau ditanya, gue tuh paling pengen jadi anak tengah untuk saat ini karena alasan yang tadi udah gue sebutin. Oke deh. Well, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, yang kayak tadi gue udah bilang juga itu jadi pertanyaan terakhir kita buat episode kali ini. Karena enak aja mereka mau nonton kita dan denger kita secara gratis lama-lama di sini ya. Haus juga ya lama-lama ini ya. Haus nih, mungkin teman-teman yang denger jus lah minimal lah. Boleh dong. Jus ya. Jus ya. Oke, abis ini ya. Abis ini kali ya. Oke deh, mungkin sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast pada hari ini, teman-teman kalau ingin mendengarkan podcast-podcast lainnya, Vin bisa banget nih. Yaitu bisa denger di social media dari SDT dan jangan lupa untuk follow Spotify Mcaster Podcast. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube dari Mcaster Brawijaya. Buat apa? Buat dengerin episode lanjutan dari podcast kita. Oke, kalau gitu aku Vinska pamit undur diri. Dan aku Calvin pamit undur diri juga. Bye.